Mana mah? Kenapa dia tidak ada nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Selamat siang. Kita mulai aja ya, Bapak Ibu Selamat masih siang. sambil menunggu rekan-rekan yang lainnya. Jadi ini nanti ada sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Setia Nonaktifkan Widya video Rahayu. bergabung. Lalu ada sesi tanya jawab nanti yang akan dibawakan oleh Pak Akhil Anwar. Ya, untuk mempersingkat waktu kepada Ibu Ayu, wakil dan ruang virtual saya persilakan. Coba di tepi ini, Bang. Baik, terima kasih Mbak Dewinta. Tapi nih, mana? Hmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Iya. Terima kasih Bapak Ibu karena telah bergabung ya di sesi pembekalan UKIN UKPPG untuk guru tertentu di tahun 2025. Di sini saya akan sedikit menjelaskan yang seperti Bapak Ibu dapat lihat di tampilan Zoom-nya. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme seperti apa nanti di UKPPG. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, saya akan menjelaskan bahwa PCK itu merupakan ujian tertulis secara komprehensif yang menyakup penugasan, dan ini tertuang di PP atau Peraturan Pemerintah tahun 2017. Jadi nomor 19 pasal 9 tepatnya. Nah, wawasan landasan kependidikan ini adalah materi-materinya ya, sekitarannya tentang pemahaman terhadap peserta didik, kemudian pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar. Kemudian untuk materi pembelajarannya secara luas dan mendalam, ini sesuai dengan standar isi mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran atau program yang diampu. Kemudian ada konsep-konsep disiplin keilmuan, teknologi atau seni yang secara konseptual menaungi materi pelajaran, kelompok mapel atau program yang diampu. Kemudian proses penilaiannya sendiri, UKPPG Daljab itu ada UKIN dan ujian tertulis. Nah, untuk UKIN ini dinilai oleh satu orang dosen dan satu orang guru yang nanti menilai hasil UKIN Bapak Ibu guru. Dan apa saja UKIN yang harus Bapak Ibu selesaikan? Yang pertama adalah RPP, rancangan pembelajaran. Ada yang sebutannya kalau Kummer itu adalah modul ajar. Kemudian ada praktek pembelajaran dalam bentuk video. Video ini nanti ada yang video pendek dan video full, sekitar 70 menit ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada ujian tertulis, di situ ada subjektif tentang kasus, studi kasus, reflektif, ada SCT 15 soal dan PCK 35. Kemudian SJT yang dirancang atau Situational Adjustment Test, kita sebut SJT ya, itu dirancang untuk menilai bagaimana kandidat akan bereaksi dalam situasi hipotesis
berdasarkan skenario berbasis pekerjaan sebagai guru di kehidupan nyata. Nah, rasanya tidak sulit ya karena Bapak Ibu di sini itu sudah menjadi guru. Jadi sekiranya soal-soal atau hipotesisnya itu tidak sulit. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang mengharuskan peserta untuk menggunakan keahlian dan pengalaman yang telah mereka peroleh di posisi sebelumnya, kemudian mempraktekkan dan mengidentifikasi solusi terbaik untuk skenario tersebut. Kemudian jawaban kandidat atas pertanyaan-pertanyaan dapat membantu menjelaskan potensi performasi kerja dari Bapak Ibu guru. Kemudian ada butir situasional judgment test yang sangat bervariasi dalam konteks dan detailnya yang tergantung pada kompetensi yang diuji. Jadi beda antara kompetensi Bapak Ibu guru yang di PGSD, di biologi dengan di matematika itu beda. Kemudian hal yang sama ada skenario dengan struktur yang baik dan mencakup serta logistik untuk memperkenalkan kompleksitas dalam membuat keputusan. Nah, ini perlu Bapak Ibu garis bawahi, mahasiswa yang dinyatakan lulus dan menerima sertifikat pendidik itu jika UKIN lulus dan UTBK lulus. Nah, untuk mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus, itu kemungkinannya bisa UKIN dan UTBK keduanya tidak lulus. Kemudian bisa UKIN lulus namun UTBK tidak lulus. Bisa juga UKIN tidak lulus namun UTBK lulus. Jadi ada salah satu yang tidak lulus, baik di UKIN atau di UTBK. Kemudian jika tidak lulus, bisa ujian ulang. Jadi bagi Bapak Ibu yang tidak minta-minta ya, salah satunya ada yang tidak lulus, itu bisa ujian ulang. Kemudian diberi kesempatan ujian ulang itu pada jenis ujian yang tidak lulus. Berarti bisa di UKIN-nya atau di UTBK-nya. Tergantung yang tidak lulusnya di mana. Kemudian, kalau masih tidak lulus lagi, ada kesempatan sampai 2 tahun ke depan untuk mengikuti ujian ulang. Nah, di sini ada beberapa penyebab mahasiswa tidak lulus UTBK. Yang pertama, kurang persiapan. Persiapan di sini Bapak Ibu harus belajar, Bapak Ibu. Jadi, dipersiapkan sebaik-baiknya, karena kalau ujian ini harapannya sekali ikut langsung lulus. Walaupun masih ada kesempatan untuk mengikuti ujian ulang, tapi akan lebih lega dan lebih baik kalau Bapak Ibu langsung lulus UTBK saat pertama tes ya. Jadi jangan nggak lulus nanti ada yang kedua, jangan seperti itu. Kemudian ada mahasiswa yang tidak ikut uji coba sehingga ujian mengalami kendala teknis. Contohnya, tidak bisa menginstal aplikasi ujian. Yang kedua, internet tidak lancar dan sebagainya. Kadang bisa install aplikasi ujian tapi terkendala ketika login. Jadi, mohon Bapak Ibu jangan menyepelekan sesi uji coba. Penyebab ketiga, mahasiswa tidak menyelesaikan soal esai, studi kasus, reflektif. Kemudian mahasiswa melakukan kecurangan saat ujian tertulis. Nah, di sini Bapak Ibu saya tekankan kembali, jangan sampai melakukan kecurangan apapun bentuknya ya. Ketika ujian tertulis, mungkin bagi Bapak Ibu itu hal yang tidak bisa diketahui gitu pengawas, tapi ketika nanti kecurangan itu terjadi dan Bapak Ibu tidak lulus, itu akan merugikan Bapak Ibu sendiri. Jadi mohon jangan untuk coba-coba mempraktekkan kecurangan saat ujian.
Nah, kalau penyebab mahasiswa tidak lulus UKIN itu ada 5. Yang pertama, perangkat pembelajaran yang diunggah tidak lengkap dan bidangnya tidak sesuai. Bapak Ibu mohon ketika Bapak Ibu mengunggah perangkat pembelajaran itu dicek kembali apakah sudah lengkap, kemudian apakah bisa diakses ya, kemudian apakah sudah sesuai dengan bidang Bapak Ibu. Yang kedua, video yang diunggah tidak lengkap. Jadi jangan mengunggah atau coba-cobalah. Saya mau mengunggah sembarang aja, yang penting saya unggah. Bapak Ibu ketahui di setiap ujian, baik UKIN atau eh, praktik itu semua akan dilihat dan dicek satu-satu ya. Jadi tidak usah coba-coba hal yang sekiranya akan merugikan Bapak Ibu. Kemudian video banyak disisipi lagu. Nah, Bapak Ibu mohon jangan menyisipi lagu seperti lagu-lagu TikTok seperti itu ya. Memang terkesan video Bapak Ibu estetis, tapi itu sangat-sangat fatal akibatnya. Jadi Bapak Ibu boleh menambahkan keterangan saja. Misalkan kegiatan awal, kegiatan inti, penutup, seperti itu. Bukan menyisipkan lagu-lagu yang akan mengganggu video praktik Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, RPP atau video yang diunggah tidak bisa dibuka atau diakses. Nah, Bapak Ibu sebelum mengunggah video, mohon drive-nya atau link yang akan dibagikan itu open access. Jadi siapa saja yang memiliki link itu bisa mengakses video atau RPP yang Bapak Ibu unggah. Kemudian yang kelima, mahasiswa melakukan kecurangan perangkat hanya copy paste atau video praktek pembelajaran milik orang lain. Gitu. Persyaratan peserta UKPPG ini UKPPG dapat diikuti oleh seluruh peserta program PPG yang telah terdaftar di LPTK dan menyelesaikan lapor diri serta memiliki NIM serta telah selesai dan dinyatakan lulus pada seluruh mata kuliah. Itu untuk pembelajaran mandiri ya Bapak Ibu. Kemudian materi ujian UKPPG bagi guru tertentu ini ada penilaian yang dilakukan sesuai dengan bidang studi yang diambil. Jadi tidak sama antara bidang studi Bapak Ibu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, biologi itu dengan bidang studi matematika. Lebih baik Bapak Ibu fokus untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Jangan terkecoh dengan informasi-informasi yang belum tentu jelas kebenarannya ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada perangkat pembelajaran RPP atau modul ajar serta video pembelajaran yang dibuat sesuai bidang studi PPG yang diambil. Kemudian disesuaikan dengan mata pelajaran yang tersedia pada jenjangnya. Ini ketentuan umum UKIN. Peserta wajib menandatangani fakta integritas untuk UKIN. Kemudian peserta wajib mengikuti tahapan kegiatan UKIN sesuai jadwal. Nah, kalau sesuai jadwal berarti ada tenggat waktu atau ada batas waktu Bapak Ibu. Jadi bukan tidak dibatasin ya. Karena itu mohon Bapak Ibu memperhatikan jadwal-jadwal yang sudah dibagikan. Kemudian dokumen penilaian uji kinerja. Ada perangkat pembelajaran, ada video praktek pembelajaran. Peserta bidang studi non-bimbingan konseling, dan ada peserta bidang studi bimbingan konseling. Kebetulan kita bukan bimbingan konseling, jadi video praktek pembelajarannya adalah perangkat pembelajaran berupa
RPP bisa, RPL bisa, modul ajar bisa. Coba, coba, masuk enggak? Kelihatan enggak? Mohon maaf Bapak Ibu, share screen-nya tadi tidak tampil ya. Oke, untuk video praktek pembelajaran saat melaksanakan pembelajaran itu adalah video real teaching. Jadi bukan video simulasi ya Bapak Ibu. Harus benar-benar mengajar di kelas sesuai dengan rancangan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu susun. Dan itu ada siswa serta ruang pembelajaran. Kalau di kelas berarti Bapak Ibu melaksanakan di kelas, kemudian dihadiri peserta didik real ya, dan mengajarkan secara real. Kemudian ada ketentuan umum penulisan dokumen UKP PPG. Yang pertama ada unsur nyata, kemudian orisinal, lengkap, dan paham. Nyata di sini, dokumen yang dipakai dalam tugas dan video itu berdasarkan pengalaman mengajar sendiri. Jadi bukan pengalaman teman Bapak Ibu, kemudian pengalaman peserta PPG sebelumnya, bukan ya, tapi pengalaman mengajar Bapak Ibu sendiri. Orisinal, hasil karya Bapak Ibu itu bukan merupakan produk plagiarisme. Jadi produk copy paste atau produk yang Bapak Ibu dapatkan dari diperjualbelikan gitu ya. Kemudian lengkap dokumen yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Paham. Kemudian kasus dapat dipahami dengan baik dan dikuasai relasinya dengan nilai-nilai filosofi pendidikan. Kemudian ada ketentuan pembuatan perangkat pembelajaran. Di sini perangkat pembelajaran yang digunakan dalam ujian kinerja berupa perangkat mengajar sehari-hari yang disiapkan secara khusus untuk ujian berdasarkan durasi pembelajaran 2JP. Kemudian yang kedua, hasil pengembangan sendiri bukan disalin dari milik orang lain. Jadi bukan dari teman Bapak Ibu ya. Kemudian dibuat selengkap mungkin dengan mencantumkan media, bahan ajar, lembar kerja, dan instrumen evaluasi. Itu jika ada. Tapi saya tekankan lebih baik ada ya Bapak Ibu ya. Karena di situ satu kesatuan. Kemudian ada perangkat pembelajaran dan layanan yang dibuat dan diketik dalam Microsoft Word dan disimpan dalam bentuk PDF dengan format perangkat pembelajaran underscore nama peserta underscore NIM dan diunggahnya ke sistem yang telah disiapkan oleh perguruan penyelenggara UKP PPG. Nah, perangkat dibuat berdasarkan perangkat pembelajaran yang disusun dan diunggah pada laman yang sudah disediakan, kemudian direkam secara khusus pada praktek mengajar selama 2JP. 2JP di sini durasi menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik sesuai pada jenjangnya.
Kalau SD 1 JP-nya 30 menit misalkan ya. SMP 35 menit. SMA 40 menit seperti itu. Kemudian gambar harus fokus, suara jelas, pencahayaan cukup, dan video stabil. Jadi tidak boleh suaranya samar-samar gitu ya. Atau kelasnya gelap. Kemudian videonya ke kanan, ke kiri, sebentar ke depan, ke belakang begitu. Video harus menampilkan seluruh aktivitas pembelajaran. Jadi aktivitas Bapak Ibu mulai masuk kelas di kegiatan awal, kegiatan inti hingga penutup itu terekam dengan jelas dan baik. Kemudian peserta harus menyertakan pengantar video berupa profil peserta. Di sini peserta menyebutkan asal LPTK, kemudian NIM, dan identitas sekolah. Durasi maksimal 1 menit. Ingat Bapak Ibu catatannya adalah maksimal 1 menit. Selanjutnya, saat membuat video perkenalan diri, peserta wajib membawa identitas diri berupa KTP asli yang ditunjukkan ke depan kamera. Kemudian tidak ada penambahan aksesoris pada video. Di sini jelas Bapak Ibu jangan menambahkan kayak bingkai-bingkai, kemudian ada kupu-kupu terbang pada video atau ada bubble-bubble atau balon-balon gitu ya. Kemudian termasuk penambahan latar belakang musik maupun video profil sekolah. Kemudian video yang diunggah terdiri atas yang pertama, rekaman utuh selama 2 JP tanpa editing. Jadi tidak boleh dipotong-potong ya, tidak boleh diedit-edit. Yang kedua, rekaman video yang diedit berdurasi kurang lebih 30 menit dengan memilih bagian-bagian penting dalam pembelajaran sesuai perangkat pembelajaran. Format, tadi jangan lupa ada format video utuh dan video edit. Khusus yang video edit berarti formatnya video edit underscore nama mahasiswa underscore NIM. Kemudian ketentuan unggah rekaman video praktek pembelajaran. 1, video diunggah pada drive masing-masing mahasiswa. Yang kedua, peserta harus memastikan bahwa tautan atau link video dapat diakses oleh penguji. Yang ketiga, ditautkan pada aplikasi ujian kinerja. Ini contoh view video rekaman. Jadi ini contoh letak atau posisi kamera ketika Bapak Ibu merekam proses pembelajaran di kelas. Di sini ada pelanggaran-pelanggaran dan sanksi ujian kinerja. Yang pertama ada jenis pelanggaran ringan, berat, dan sangat berat. Ada contoh pelanggaran ringan, ini peserta tidak membuka akses dokumen kinerja. Sanksinya berarti peserta diperingatkan oleh LPTK penyelenggara. Khususnya di sini berarti Universitas Borneo. Jenis pelanggaran berat, peserta terbukti mengunggah dokumen milik orang lain atau hasil plagiarisme. Peserta itu sanksinya peserta dinyatakan tidak lulus dan tidak dapat mengikuti ujian dalam tahap berikutnya. Jadi otomatis kalau Bapak Ibu tidak ikut ujian kinerja itu tidak akan lulus. Ya karena syaratnya lulus harus lulus atau mengikuti kedua ujian. Pelanggaran yang sangat berat itu peserta digantikan oleh pihak lain dalam video praktek pembelajaran. Berarti di sini ada pemalsuan data. Kemudian sanksinya yaitu peserta tidak lulus dan didiskualifikasi sebagai peserta UKP PPK. Ketentuan unggah dokumen uji kinerja yang pertama, video praktek pembelajaran diunggah di Google Drive atau YouTube masing-masing peserta. Kemudian perangkat video itu di-linkkan. Di sini hati-hati ketika mengelingkan itu ada yang
eh, tidak bisa diakses. Itu yang membahayakan Bapak Ibu ya. Kemudian perhatikan untuk dokumen yang dibuat adalah hasil karya sendiri. Semua bentuk plagiarisme tidak diperkenankan dan sangat berpengaruh terhadap kelulusan peserta. Nah, ini untuk ujian tertulis berbasis komputer atau UTBK. Ada tes objektif dan subjektif. Kapan dilaksanakannya? Nah, dilaksanakan secara daring. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya. Misalkan saya ini jauh, terus bagaimana UTBK-nya? UTBK dilaksanakan secara daring. Kemudian terdiri dari 50 soal pilihan ganda, dari sederhana dan kompleks. Kemudian durasi waktu pengerjaannya 120 menit. Bentuk soalnya ada pedagogi umum, pedagogical content knowledge, dan situational adjustment test. Kemudian disusun berdasarkan model kompetensi lulusan 26 dan 8 kompetensi PPG. Dilaksanakan secara daring sesuai domisili. Kemudian memuat satu soal uraian dikerjakan selama 30 menit. Dan penilaian dilakukan oleh penguji secara daring melalui aplikasi UKIN UKPPG. Ketentuan umum untuk mengikuti UTBK, yang pertama peserta wajib menandatangani fakta integritas, kemudian peserta wajib mengikuti ujian tertulis sesuai jadwal, ketiga peserta wajib menyiapkan perangkat ujian sesuai kebutuhan, dan peserta wajib berpakaian sopan dan rapi. Tidak memakai baju atau celana berbahan jeans atau kaos, tidak memakai pakaian ketat, serta bersepatu tertutup. Jadi jangan pakai sendal ya Bapak Ibu ya. Selain itu peserta wajib membawa dan menampilkan identitas diri berupa KTP dan kartu ujian. Peserta dilarang melakukan kecurangan dalam bentuk apapun ya. Ini Bapak Ibu bisa foto ya. Jadi spesifikasi minimal yang harus dimiliki perangkat itu ada CPU 2 core, kemudian RAM 4 GB, display resolution 1024 pixel sampai 720 pixel. Kemudian Windows 8 atau OS Mac Big Sur 11.0.05 webcam. Kemudian memiliki baterai yang dalam keadaan berfungsi dengan baik. Telepon genggam yang telah dipasangkan aplikasi Zoom serta memiliki audio dan kamera berfungsi dengan baik. Ini juga Bapak Ibu perlu cek koneksi internetnya harus stabil dan kuota internet minimal 10 GB. Prosedur ujian tertulis ini. Sebelum mengikuti ujian, peserta menyiapkan laptop dengan spesifikasi sesuai ketentuan yang tadi ya. Kemudian peserta menyiapkan telepon genggam yang telah terpasang aplikasi Zoom. Nama pada aplikasi Zoom sesuai dengan nama lengkap peserta. Peserta menyiapkan koneksi internet yang stabil. Peserta menyiapkan ruangan yang tenang dan nyaman, serta pencahayaannya cukup. Keenam, peserta menyediakan meja dan kursi dengan jarak kurang dari 2 meter dari kamera Zoom di telepon genggam. Meja harus bersih dari barang-barang lain, jadi tidak boleh ada gelas, ada mouse, dan lain-lain ya. Barang-barang yang diperkenankan ada di atas meja, hanya laptop, air minum transparan, obat-obatan pribadi, kertas kosong, dan 1 buah alat tulis. Peserta mengunduh dan menginstal aplikasi Exam BPPP di tautan. Ini ya yang merah ini, itu adalah tautannya. Kemudian peserta menyiapkan diri untuk mengikuti ujian sesuai jadwal yang ditetapkan.
Jadi karena ada jadwal, Bapak Ibu tidak bisa semena-mena kapan saya mau ujian gitu ya. Tapi Bapak Ibu yang harus mengikuti jadwal. Kemudian peserta bergabung dalam grup WA. Peserta dapat melakukan simulasi ujian tertulis beserta latihan soal pada jadwal yang sudah ditetapkan. Peserta wajib mengikuti tes perangkat dan persiapan ujian yang akan dibimbing oleh pengawas pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian prosedur ujian tertulis ini ada peserta yang mengikuti dan mentaati aturan, menyetujui fakta integritas, mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu orang lain. Peserta menghadap ke layar monitor dengan penampakan 100% wajah pada laptop. Nggak boleh cuma kelihatan dahinya gitu, kelihatan hidungnya, kelihatan pipinya gitu aja nggak boleh. Jadi harus jelas wajahnya 100% tampak di layar laptop. Selama waktu pelaksanaan ujian, peserta harus berada di tempat duduk yang terpantau oleh kamera Zoom. Kemudian peserta mengikuti tata tertib yang ditetapkan. Jadi kalau pelanggaran ujian tertulis yang berbasis komputer UTBK, di sini ada pelanggaran ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Nah, ini ada kesalahan-kesalahan yang menghambat penilaian pengalaman UKPPG Piloting 1. Ini dari pengalaman. Yang pertama, tidak ikut uji coba. Dua, terlalu terpaku pada satu soal dan kehabisan waktu. Kemudian tidak membaca perintah dengan benar. Keempat, menulis studi kasus hanya satu kalimat. Jadi, mohon Bapak Ibu jangan menuliskan studi kasus satu kalimat atau jangan sekali-sekali studi kasus itu ditulis ulang soalnya atau kalimat perintahnya seperti itu. Karena dosen dan guru itu benar-benar mengecek hasil pekerjaan Bapak Ibu satu persatu. Kemudian tidak membaca perintah dengan benar, menulis studi kasus satu kalimat, kecurangan pada saat ujian. Kalau ujian kinerja itu tidak mengunggah dokumen sesuai ketentuan, unggahan dokumen tertukar, tidak membuka akses untuk siapa saja yang memiliki link. Strategi unggah dokumen UKIN UKPPG. Yang pertama, menyiapkan dokumen UKIN dengan baik. Yang kedua, tidak ada perpanjangan waktu. Jadi Bapak Ibu mohon jangan berharap ada perpanjangan waktu. Sesuaikan hasil karyanya dengan jadwal yang sudah di-share. Yang ketiga, unggah dokumen dalam bentuk Google Drive. Yang masing-masing dipastikan linknya dikirim saat unggah dari aplikasi UKIN dan bisa diakses oleh penguji. Kemudian pastikan link yang diunggah benar isinya. Yang terakhir harus mengecek ulang. Oke, mungkin itu saja. Jelas ya, Bapak Ibu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ibu. Siapa? Ibu Ayu. Kita akan masuk pada sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Silakan yang mau bertanya nanti raise hand. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, mungkin diberikan kesempatan, silakan untuk raise hand. Share screen-nya saya tutup ya, Bu. Raise hand Bapak Ibu, jadi nanti bisa saya unmute.
Ya, kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh raise hand-nya ya. Mungkin kita jawab dulu untuk pertanyaan di kolom chat. Bagaimana pengambilan video perkenalan dengan video pembelajaran? Apakah boleh berbeda waktu dan berbeda baju? Dan apakah kedua video tersebut digabung? Silakan Pak Aswar untuk pertanyaan di kolom chat. Nah ini. Oke, baik. Terima kasih Bu Dewi. Nah, ini yang tadi. Oke, terkait dengan pengambilan video perkenalan dengan video pembelajaran ya, apakah boleh berbeda waktu atau dan berbeda baju seperti itu ya. Terkait dengan hal itu sebenarnya diperbolehkan, tapi alangkah baiknya saja Bapak Ibu dijadikan dalam satu waktu dan baju yang sama. Karena untuk pengambilan video kan hanya ya kurang lebih tadi disampaikan 1 menit ya Bapak Ibu. Yang penting itu adalah memang benar-benar Bapak Ibu yang akan mengambil video tersebut. Jadi tidak diperbolehkan orang lain. Dan juga nanti untuk video perkenalannya itu harus menggunakan KTP dari Bapak Ibu gitu ya. Jadi alangkah baiknya jika diambil dalam satu waktu. Misalkan Bapak Ibu ngambilnya videonya jam 8 atau jam 9, nah nanti ya persiapkan aja untuk ya 10 menit untuk mengambil video perkenalan terlebih dahulu seperti itu. Apakah diperbolehkan ketika berbeda hari? Ya itu tidak masalah juga sebenarnya. Cuma kami lebih menyarankan kepada dalam satu waktu itu saja. Seperti itu ya Bapak Ibu. Sehingga nanti jelas karena ini mengkonfirmasi Untuk juga jumlah pengundi peserta juga akan didik apakah mengkonfirmasi ditentukan? betulkah orangnya mahasiswa ini sesuai dengan KTP yang diberikannya. Oke, baik untuk peserta didik ya Bapak Ibu. Jadi untuk peserta didik kemarin itu disepakati ya sebenarnya ditentukan dengan sesuaikan dengan sekolah Bapak Ibu saja gitu ya. Nah, jadi misalkan dari Bapak sekolah Bapak Ibu yang mohon maaf yang terutama di daerahnya masih sedikit siswanya atau mungkin ya daerah pedalaman yang Ya. notabene-nya masih kekurangan siswa dan lain sebagainya. Nah, itu boleh menggunakan siswa yang memang benar-benar di sekolah tersebut atau di kelas tersebut. Nah, apakah ada batas minimal? Kemarin memang disepakati sekitar 5 ya minimal, atau kurang lebih, atau tadi mungkin sudah disampaikan kurang lebih 5 atau 6. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu kurang dari itu, nanti mohon tambah siswanya dari kelas di sebelahnya gitu ya, atau di kelas misalkan ada 5A 5B silakan gunakan kelas 5A dan 5B digabung jadi satu. Kalau memang tidak ada solusi yang lainnya dan memang di sekolah itu hanya 2 atau 3 siswa dan tidak bisa menambah dari manapun, ya sudah itu saja yang Bapak Ibu gunakan gitu ya. Jadi disilakan. Tapi kami memberikan batas minimal itu ya 5. Tapi nanti kalau dari Bapak Ibu ya standarnya itu sebenarnya 20 sampai 30 siswa ya, atau mungkin ada yang sampai 28. Nah, itu sebenarnya dikembalikan ke masing-masing gurunya. Jadi kalau memang standar yang bagus itu adalah sampai sekitar 20-an siswa. Itu sudah sangat normal sekali. Seperti itu Bu Dewita. Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya sarankan lebih baik Bapak Ibu melakukan raise hand ya Bapak Ibu daripada mengetik di kolom chat. Akan tertutup oleh chat-chat lainnya. Baik, untuk Bapak Hafiz Iksan silahkan di-unmute dan mengajukan pertanyaan. Iya Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan Pak, saya Hafiz Iksan. Pak, izin bertanya untuk yang mohon maaf boleh di mute dulu Pak, soalnya agak ribut sedikit. Ya. Untuk yang video UKIN itu apa namanya? Kan ada formatnya itu untuk modul ajarnya. Dan di situ ada 3 asesmen. Nah, gimana kalau misalnya apakah boleh asesmennya itu memang kita tulis di modulnya? Tapi kan misal asesmen yang awal pembelajaran itu mungkin bisa juga kita taruh di
pembelajaran sebelumnya gitu, di akhir pembelajaran sebelumnya. Jadi kita pas di awal pembelajaran nggak ada asesmen yang apa namanya, yang itu yang di awal pembelajaran itu. Jadi kita langsung ke formatif, tidak ada asesmen yang satunya itu yang di awal itu. Dan untuk yang asesmen yang satunya yang di akhir pembelajaran yang sumatif itu kan untuk menilai akhir pembelajaran ya, untuk menilai seberapa tahunya peserta didik gitu kan ya, dengan penilaian kita gitu. Nah itu apakah bisa kita nggak di satu waktu gitu juga, kita tampilkan memang di modulnya itu ada asesmen akhirnya, tapi itu nggak kita lakukan di videonya gitu. Nah kita lakukannya di minggu depannya misal gitu ya. Itu terima kasih. Oke, baik. Oke, terkait dengan modul ya, kalau untuk yang di perangkat pembelajaran, di modul ajar atau di RPP-nya, itu enggak apa-apa, Pak. Memang bukan enggak apa-apa, memang harus diwajibkan karena di dalam rubrik penilaiannya itu ada terkait dengan asesmen untuk di modul. Dan saya rasa itu semua guru pasti tahu. Nah, kemudian dalam video pembelajaran itu terkait dengan pelaksanaan asesmen, intinya seperti ini aja, Pak. Yang penting dalam pelaksanaan pembelajaran, Bapak Ibu itu tetap juga harus memberikan asesmen, penilaian terhadap siswanya. Baik itu nanti ya terkait dengan asesmen formatifnya kah, sumatifnya, dan lain sebagainya. Nah, yang penting selama video pembelajaran atau selama pengambilan video pembelajaran, Bapak Ibu ya tetap harus akan memberikan penilaian asesmen, dan itu juga memang ada di rubrik penilaian. Jadi saya sarankan ya memang ada, Pak, dan ya harus ada seperti itu. Nggak usah semuanya, yang penting intinya ada aja, Pak, kayak memberikan latihan soal terkait dengan mungkin setelah selesai pembelajaran Bapak Ibu ingin memberikan latihan soal secara individu dan mandiri. Nah itu ya disilakan, atau Bapak Ibu juga memberikan penilaian yang lainnya. Intinya yang penting dalam video pembelajaran ada asesmen yang Bapak Ibu lakukan. Seperti itu ya, Pak Hafiz. Oh iya Bapak, terima kasih banyak Pak. Oke, baik, sama-sama Pak. Ya, selanjutnya Ibu Anggita Windayani, boleh di-unmute dan ajukan pertanyaannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Mohon izin untuk bertanya, Pak. Laptop saya kan keyboardnya sering nggak bisa dipencet ya, jadi mati seperti itu. Saat ujian apakah boleh menggunakan keyboard tambahan seperti itu? Terima kasih. Mohon pencerahannya. Oke, baik, terkait dengan hal tersebut, Bu. Seperti ini, Bu ya. Jadi sebenarnya ini nanti kewenangannya itu ada di pengawas di UTBK Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi itu untuk kewenangan semuanya nanti bisa ditanyakan ke pengawas ya, Bu. Nanti akan dimasukkan di dalam grupnya, grup pengawas dan juga mahasiswanya. Nah, nanti ada sesi simulasi. Itu kan di jadwal sudah ada ya Bapak Ibu ya. Silakan nanti dicek untuk jadwal simulasinya dan ditanyakan terkait dengan hal itu. Kalau dari saya sih perkiraan aja ya, itu diperbolehkan aja ya Bapak Ibu. Selama Ibu menyampaikan dulu terlebih dahulu, takutnya itu nanti adalah menjadi suatu bahan contekan dari Bapak Ibu. Nah, itu yang dikhawatirkan seperti itu. Alangkah baiknya Ibu konfirmasi dulu, ini keyboard saya tidak bisa digunakan karena ada kerusakan, sehingga saya menambahkan keyboard tambahan untuk pengganti keyboard utamanya. Seperti itu ya Bu ya. Jadi intinya diinfokan saja ke pengawasnya, dan ketika pada saat ujian juga diinfokan seperti itu ya. Tapi untuk teknis lebih jelasnya nanti bisa ditanyakan ke pengawasnya ya Bu. Seperti itu ya Bu. Baik, terima kasih. Ya. Mungkin sekedar menambahkan Bapak Ibu, untuk UTBK nanti penyelenggaranya itu bukan dari Universitas Borneo Harapan, jadi nanti dari LPTK lain. Dan Bapak Ibu akan tahu Bapak Ibu UTBK melalui universitas mana nanti akan muncul di klaster ujian UTBK Bapak dan Ibu, termasuk link WAG untuk bergabung di UTBK tersebut. Jadi untuk UTBK bukan kami penyelenggaranya. terhadap
Selanjutnya kelulusan Bapak Muhammad Rizky baik atau Al-Fadri, silakan. peserta uji kinerja. Baik, Assalamualaikum, apakah suara saya terdengar? Iya Pak, terdengar. Baik, apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Iya Bapak, terdengar. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Al-Fadri dari SMP Negeri 21. Yang ingin saya tanyakan di sini terkait dengan video perkenalan dan juga video ujian itu apakah terpisah atau nanti itu digabung dengan video ujian yang utuh. Kemudian yang kedua terkait dengan modul atau perangkat ajar yang dibuat untuk ujian ini, apakah ada ketentuan baku atau boleh disesuaikan dengan modul ajar yang biasa dibuat seperti modul ajar kurikulum merdeka seperti itu. Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Mungkin Pak Aswar untuk pertanyaan pertama, apakah video perkenalan itu terbuat terpisah lalu digabung nantinya? Lalu yang kedua, ketentuan baku untuk membuat modul ajar atau perangkat ajar. Buat satu soal nilaian dan Oke, baik, untuk terkait dengan video perkenalan dan video utuh ya, Bapak, Ibu, sekali lagi saya mengingatkan terkait dengan video utuh dan juga video edit ya. Nah, itu dibuat terpisah saja ya, Bapak Ibu ya. Tapi yang tadi pertanyaan paling pertama itu sama, jadi dibuat terpisah tapi dalam satu waktu. Itu saran saya. Tapi boleh di beda waktu. Beda waktunya boleh. Tapi nanti kan untuk video edit itu Bapak Ibu tinggal gabungkan aja video perkenalan plus ditambah video editnya yang 30 menit. Untuk yang video utuh itu tidak perlu pakai video perkenalan. Ingat ya, untuk video utuh ya sudah itu saja yang diupload. Tapi kalau untuk video edit silakan ditambahkan untuk video perkenalannya. Gitu ya. Jadi boleh di sekolah, di dalam kelasnya untuk video perkenalan dalam satu waktu itu lebih baik gitu. Apalagi menggunakan seragam yang sama, artinya Bapak Ibu benar melaksanakan video pembelajaran tersebut seperti itu. Nah, kemudian untuk yang tadi terkait dengan modul, perangkat pembelajaran, modul maupun LPP, tadi sebenarnya secara garis besar sudah disampaikan oleh Bu Ayu ya sebagai narsum bahwa nanti untuk formatnya tadi sudah tertera, tapi saya di sini menambahkan bahwa intinya Bapak Ibu buat perangkat pembelajaran itu lengkap gitu ya. Ada nanti model pembelajarannya, ada pendekatannya sekarang kita menggunakan deep learning, kemudian juga ada sumber-sumber rujukannya dari buku Kemdikbud, kemudian juga ada materi ajarnya atau bahan ajarnya yang Bapak Ibu bisa buat lewat PPT. Kemudian juga ada instrumennya, instrumen sikap, instrumen kognitif, instrumen psikomotorik. Nah, itu dibuat. Kemudian juga ada reflektif atau refleksi, mohon maaf. Nah, refleksi selama pembelajaran. Tahapan model pembelajarannya juga disampaikan. Ditambahkan ada video YouTube-nya atau ada alat peraganya yang Bapak Ibu gunakan. Kemudian juga LKPD, nah, itu yang lebih bagus, pembelajaran berkelompok, kemudian asesmen tadi sudah. Jadi intinya Bapak Ibu buat yang lebih sempurna, dibuat lebih baik daripada jurnal Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu laksanakan seperti itu, ya. Jadi dibuat selengkap-lengkapnya saja. Tadi sudah saya sampaikan ya apa saja isi-isinya agar nanti Bapak Ibu juga bisa lebih mudah. Saya rasa Bapak Ibu pasti sudah buat modul aja. Hanya saja ya tinggal Bapak Ibu tambah-tambahkan saja. Kalau belum punya LKPD silahkan ditambahkan LKPD-nya. Kalau belum ada video pembelajarannya boleh ngambil dari YouTube aja Bapak Ibu ya. Nanti dituliskan, disematkan di dalam modul ajarnya, diklik aja linknya, di copy baru disematkan. Nanti ketika pembelajaran ditampilkan. Ya, atau Bapak Ibu ada penggunaan media alat peraga ketika pelaksanaan pembelajaran, silakan digunakan media tersebut seperti itu ya. Jadi intinya buat yang lebih sempurna untuk modul ajarnya. Jadi Bapak Ibu juga nanti poin penilaiannya bisa lebih tinggi dan lebih baik dan alhamdulillahnya nanti bisa
Kalau memang sudah penilaian dari penguji baik, ya alhamdulillah nanti bisa lulus seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu. Ada ya, ada sudah. Oh ya, berarti sebenarnya sudah ada template juga, sudah di share ya, Bu Dewinta ya, di grup. Nah, kalau mungkin nanti belum, nanti akan di share ulang terkait dengan template dari modul ajar. Intinya Bapak Ibu buat dengan selengkap-lengkapnya seperti itu. Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu harus lakukan metode Selanjutnya, Ibu Marito, silakan. Terima kasih Bu, selamat siang Bapak Ibu. Izin bertanya, untuk pembuatan video pembelajaran, apakah harus ada ice break-nya Bapak Ibu? Terima Itu saja kasih. pertanyaan. Ya, baik, terima kasih. Silakan, Ibu Ayu atau Pak Asep. koneksi internetnya stabil dengan internet minimal yang Oke, Bapak Ibu peserta, untuk ice breaking itu kalau Bapak Ibu menggunakan ice breaking, berarti ya di video pembelajarannya ada ya. Kalau tidak ada, berarti ya tidak bisa kan Bapak Ibu mau tiba-tiba mengadakan atau tiba-tiba menghilangkan seperti itu. Jadi dari modul ajar atau rancangan pembelajaran yang sudah dibuat, seperti apa yang sudah dirancang, kemudian itulah yang dilaksanakan seperti itu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu di modulnya tidak ada ice breaking, tapi karena mungkin pas prakteknya tiba-tiba memunculkan ice breaking gitu. Jadi itu sudah tidak sinkron ya, tidak sesuai antara modul dan praktek. Yang di sini yang dipraktekkan itu apa yang Bapak Ibu sudah tulis di modul. Kalau ada ya berarti Bapak Ibu di praktek ada, kalau tidak ada ya berarti tidak ada gitu. Dan praktek ini bukan simulasi ya, perlu menjadi catatan Bapak Ibu, praktek ini adalah praktek pembelajaran real. Tapi kalau untuk video yang durasinya pendek, yang 30 menit, itu Bapak Ibu silakan memberikan keterangan ya, hanya tulisan, kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir atau penutup. Seperti itu. Karena di video pendek itu kan tidak semua proses pembelajarannya ikut masuk ya, ikut terekam. Tapi di video keseluruhan itu dari awal sampai akhir terekam. Seperti itu. Mungkin sudah jelas ya. Ya, selanjutnya, Bapak Ibu, saya sarankan untuk bertanya sebaiknya Bapak Ibu raise hand ya, tidak usah menuliskan di kolom chat karena nanti akan tertutup oleh chat-chat yang lainnya, Bapak. Silakan Ibu Setia Deliana. Yang lain yang ingin bertanya silakan raise hand Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Saya izin bertanya. Jadi kemarin saya sudah take video di kelas. Nah, karena kalau misalnya take videonya dari tengah, itu nggak kelihatan semua Bapak Ibu ruangan kelasnya. Jadi saya take video dari samping. Nah, tapi ada kendala Bapak Ibu. Kemarin itu ada beberapa menit yang saya tidak kelihatan di videonya ketika saya ke belakang waktu memeriksa kelompok-kelompok seperti itu, saya tidak kelihatan di videonya. Apakah itu tidak menjadi masalah? Terima kasih. Ya, pertanyaan Ibu akan dijawab oleh peserta Pak wajib Hanan. mengakses perangkat. Oke, baik Ibu, kalau sudah membuat video, kalau dirasa memang tadi dari pinggir atau dari sudut itu terlihat semua, ya nggak masalah Bu, silakan dilanjutkan. Terus kalau Ibu tadi menyampaikan bahwa Ibu tidak terlihat selama 1 menit, itu karena sedang apa, datang ke kelompok siswanya, itu tidak masalah Bu, itu nggak apa-apa juga. Kalau cuma hanya 1-2 menit itu tidak masalah. Tapi nanti kalau diedit kan, ya berarti Ibu pilih yang apa, berarti yang di bagian itu tidak perlu ditampilkan pada bagian editnya, ya Bu ya.
Nah, jadi dilihatkan aja yang Ibu ada pada hadir atau terlihat secara keseluruhan Bu ya untuk video editnya. Tapi kalau untuk video utuhnya, kalau Ibu memang tidak terlihat 1, 2 menit, 3 menit itu nggak masalah Bu ya. Jadi aman aja Bu, silakan dilanjutkan. Dan apa, terkait dengan hal itu tadi yang sebagaimana sudah saya sampaikan, tetap dilanjutkan aja Bu, dan nanti diedit sesuai dengan apa yang juga sudah saya sampaikan Bu ya. Jadi silakan Bu, dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak. Baik, selanjutnya Ibu Selvi Andriani. Silahkan. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Nah, di sini saya ingin bertanya tentang di template modul itu kan ada yang bagian LKPD. Di LKPD dan di refleksi itu ditulis bahwa setelah lampirannya hasilnya akan dilampirkan di dalam modul. Nah, untuk melampirkannya itu semua siswa atau semua kelompok atau bagaimana ya Ibu? Atau perwakilan saja? Terima kasih. Oke, baik. Dan jenis Oke, baik Bu. Nanti untuk hasil jawaban siswa atau LKPD, jawaban dari siswa, kalau Bapak Ibu melampirkan semuanya boleh atau ada perwakilan juga boleh Bu ya. Nah, silakan dipilih saja Bu. Mau semuanya boleh. Kalau dirasa terlalu banyak ya ada perwakilan lah Bu. Artinya perwakilan dari masing-masing kelompok, perwakilan dari semua kelompok untuk bisa ditampilkan pada LKPD-nya seperti itu Bu. Jadi kalau cuma hanya ada 3 kelompok, 2 kelompok, dan cuma hanya ada 2 lembar, 3 lembar ya bisa ditampilkan semua. Tapi kalau misalkan sangat banyak sekali, ya, nah itu silakan perwakilan 1 atau 2 kelompok saja. Seperti itu ya Bu. contoh yang lain. Selanjutnya, ini Ibu atau Pak? Reski Anugrah Putri. Silakan Ibu. Ya, terima kasih sebelumnya. Eh, yang ingin saya tanyakan langsung saja ya Pak ya. Eh, untuk video edit itu kan 30 menit. Itu sudah sama perkenalan diri. Dan yang kedua, perlukah kita memakai watermark atau video opening dari kampus atau LPTK-nya? Terima kasih. Betul nih Bapak Ibu. Ya, oke, baik Bu. Terima kasih. Tadi untuk yang video, tadi pertanyaan pertama ya, videonya perkenalan, kenapa? Ya, perkenalan untuk 30 menit dengan perkenalan enggak, Pak? Bentar ya Bapak Ibu ya. Gimana Bu? Bisa diulang? Video perkenalannya kenapa Bu? Video Ini hitung kecurangan pada saat ujian ya Bapak Ibu ya. Oh ya, betul. Oke, jadi yang untuk video 30 menit itu sudah sama video perkenalan Bu ya? Pada saat ujian. Oh iya. Yang kedua, jadi apakah sudah perlu digabung. opening? Apakah perlu Apa yang kedua? opening untuk Oh ya, oke, pakai watermark dari BT itu silakan aja Bu, boleh menggunakan watermark atau lambang dari BT. Nah, sebagaimana yang ada di di background Bapak Ibu ini ada PPG, ada UBT, itu silahkan Bu mau dipakai. Intinya yang nggak boleh itu adalah gambar-gambar atau bingkai-bingkai, Bapak Ibu bingkai, terus kasih gambar-gambar yang lain dan lain sebagainya itu tidak perlu. Terus kalau Bapak Ibu mau kasih tulisan juga boleh ya. Terus juga jangan diberikan musik, tadi sudah disampaikan. Kecuali kalau memang musik itu atau ada suara, tapi itu memang suara-suara pada video pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan pada saat pembelajaran seperti itu. Itu ya Bu ya. Bu siapa tadi? Iya, Bu Pak. Selvi ya. Terima kasih. Oh Bu Rizky ya. Buka dokumen
Silakan selanjutnya Ibu Fitri Hasanah. Iya, halo, Assalamualaikum. Suara saya terdengar? Iya, Ibu terdengar. Silakan. Eh, eh, Mohon maaf, izin bertanya, Bu, Pak. Saya mau tanya, ini untuk modul ajarnya yang dikirim ke nanti, itu kalau LKPD-nya dalam bentuk link, tidak usah dicantumkan, apakah boleh? Karena kan LKPD-nya ini terlalu banyak, jadi saya pakai link aja biar bisa dilihat semuanya. Atau harus dicantumkan semuanya seperti itu, Bu. Sama bahan ajarnya. Itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Penguji Oke, baik. Ini untuk pembuatan modul ajarnya, Bu ya. sebelum juga Iya, Pak. Modul ajarnya. Heeh. Jadi kalau modul ajar, Bu, karena nanti penguji itu akan melihat langsung, Bu ya. Jadi lebih baik, bukan lebih baik, Bu, pastikan aja bahwa langsung digabung dengan modul ajarnya, Bu. Karena kalau nanti buka link, nanti pengujinya akan kerepotan. Apalagi kalau buka linknya, nanti tidak bisa diakses kembali. tombol Jadi nanti dijadikan PDF aja, Bu. lagi dari Kalau atas. misalkan Ibu buat Canva, dijadikan PDF, kemudian nanti digabung dengan modul ajar yang Ibu buat, seperti itu. Jadi tidak perlu dikasih link kembali, Bu ya. Nah, karena nanti penguji akan langsung melihat, oh ini modul ajarnya, oh ini di bagian lampirannya ada LKPD dan bahan ajar atau bahan materinya, seperti itu. Jadi langsung dalam satu waktu dosen penguji itu atau ya penguji akan menilai secara langsung dalam satu waktu, Bu. Jadi tidak perlu membuka link-link kembali. Seperti itu ya, Bu. Oke, Oke, Pak. Terima kasih banyak. Ya, sama. Nah ini Selanjutnya Bapak Nur Hadi Saputra. Baik, kedengeran suara saya, Pak? Ya, terdengar Pak. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menanyakan tentang pembagian kelompok di kelas itu, Bu. Kalau misalkan di modul kita kan ada pembagian kelompoknya. Apakah di kelas itu sudah terbentuk kelompoknya atau pas kita nanti take video di dalam situ kita membagi kelompoknya, Bu? Itu pertanyaan pertama saya. Eh, Terus yang kedua untuk perkenalan itu apakah kita menyebutkan tahap 2 atau periode 3, Bu? Nah, mungkin itu saja, Bu. Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, untuk proses pembagian kelompok. Untuk pembagian kelompok tadi, apakah langsung dibuat dulu atau pada saat pengambilan video ya, Pak ya? betul Pak, yang mau pada ini sumbernya Bapak Aksan. Oke, baik. Untuk terkait dengan Terakhir, apa tadi, Bre? thank you, terima Oh kasih. ya, pembagian kelompok itu nanti untuk lebih mudah, Bapak, silakan langsung aja dibagi di dalam kelas. Assalamualaikum. Jadi ketika saat pembelajaran tidak perlu lagi pindah-pindah kelompok. Jadi langsung dalam artinya ketika memulai pembelajaran sudah kelompoknya langsung siap, sudah terbagi gitu ya, Pak. Nah, jadi nanti tidak perlu lagi kayak harus duduk normal, kemudian nanti pembelajaran harus mengubah posisi lagi ke kelompoknya masing-masing seperti itu, Pak ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua nanti terkait dengan eh, penyebutan. Oh, itu perkenalan bebas saja, Pak. Untuk boleh dua-duanya boleh disampaikan juga, ya, Pak. Nah, jadi untuk periode guru tertentu tahap 2 tahun 2025 dengan apa UKPPPG pada periode 3 tahun 2025 itu boleh, Pak ya. Boleh salah satunya, boleh dua-duanya atau secara lengkap juga boleh. Dikembalikan ke Bapak Ibu aja. Silakan disesuaikan aja dengan kebutuhan seperti itu. Kalau mau lebih simpelnya yang langsung aja Pak, yang di periode 3 UKPPPG periode 3 itu boleh juga. Tidak masalah Pak, semuanya aman. Silakan kalau ada mau tambahan tadi ya dari Ibu Ayu, silakan. Ya, baik Bapak, untuk pembagian kelompok mungkin mau ditambahkan juga oleh Ibu Ayu. Silakan Ibu Ayu. Baik, untuk pembagian kelompok saya tambahkan sedikit.
Jadi pembagian kelompoknya itu boleh di dalam kelas, boleh juga ketika di dalam kelas sudah dalam bentuk kelompok. Tapi di LKPD Bapak harus menjelaskan bahwa proses di kelas itu sudah terbentuk kelompok sesuai yang sudah dibentuk seperti itu. Jadi dituliskan di LKPD kelompok 1 misalkan siswa ABCD seperti itu, dan Bapak menyinggung bahwa baik anak-anak ini sudah sesuai dengan kelompok yang kita bentuk pekan kemarin atau seperti apa gitu. Baik, terima kasih Bu Ayu. Bagaimana Pak Nur Hadi Saputra? Baik, ya Bu, terima kasih Bu. Selanjutnya Ibu Rahmawati, silahkan. Baik Bu, terima kasih waktunya. Saya cuma mau bertanya Bu, dibagikan modul ajar itu kan ada tanda tangan kepala sekolah. Itu boleh scanan aja atau harus basah Bu, terus di-scan lagi? Terus sama kalau perkenalan, apakah KTP aja yang dibawa atau ada selain KTP? Itu aja Bu, terima kasih. Untuk yang tanda tangan, boleh scan ya, Bu? Boleh scan, boleh tanda tangan asli ya Ibu ya. Lalu untuk, apa tadi satunya Bu ya? Oh, waktu perkenalan, apa hanya KTP aja yang dibawa? Ya, untuk perkenalan juga hanya KTP saja ya Ibu ya. Usahakan terlihat jelas KTP-nya Ibu. Jadi KTP-nya boleh didekatkan ke kamera sedikit biar terlihat jelas ya. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Silakan Ibu Rospita Alvera. Ya Bu, selamat siang Bu. Ibu, saya izin bertanya untuk asesmen pada modul. Kebetulan yang asesmen pada modul itu ada 3. Ya, halo Bu. Ya, halo Bu. Silakan pertanyaannya apa Bu? Iya Bu, izin bertanya Bu, jelas kah Bu suara saya? Iya, iya jelas Bu, silakan. Ya, izin bertanya Bu. Saya bertanya soal asesmen pada modul. Kebetulan pada modul itu ada 3 asesmen Bu ya, diagnostik, formatif sama sumatif. Saya bertanya soal asesmen sumatif Bu. Kebetulan asesmen sumatif itu setahu saya ada ulangan harian sama ujian akhir semester termasuk di situ. Untuk asesmen sumatif ini Bu, apakah kita bisa masukkan soal ulangan saja atau soal ujian juga Bu? Kebetulan kan belum ujian juga untuk kalau pada modul itu gimana Bu? Itu disertakan dengan soal ujian atau bisa dipakai soal ulangan harian aja? Terima kasih Bu, itu saja. Baik, pertanyaannya akan dijawab oleh Pak Aswar ya Ibu. Silakan Pak. Oke, baik Bu, terkait dengan tadi asesmen ya. Nah, tadi sebenarnya sudah saya sampaikan, kalau memang ada yang nanti untuk ujian semester atau untuk ulangan harian, atau mungkin pada saat soal latihan pada hari itu, silakan Ibu pilih saja Bu. Pilih salah satunya saja. Boleh semuanya dengan yang asesmen sumatif atau ulangan harian ataupun di saat hari itu, soal latihan hari itu. Silahkan. Atau nanti kalau memang mau ditambahkan dengan ulangan semesternya atau ujian semesternya itu juga disilakan Bu ya. Nah, intinya tadi yang penting ada asesmen yang Bapak Ibu harus juga ada di dalam modul ajar tersebut. Kalau Bapak Ibu misalkan sudah punya untuk ulangan semester di tahun-tahun sebelumnya mau dimasukkan di situ juga tidak masalah Bu. Nah, jadi aman saja. Nah, yang penting tadi, yang penting itu ada asesmen yang Bapak Ibu harus tampilkan pada modul ajarnya. Jadi baik itu nanti yang asesmen untuk ulangan hariannya atau nanti untuk ulangan semesternya, intinya ada. Bu ya, salah satunya itu harus ada. Kalau lengkap itu lebih baik. Nah, jadi intinya seperti itu ya Bu. Terus kita ya. Mana Bu ada tanggapan? Pak, saya bisa satu Heeh. pertanyaan lagi ya Pak? Ya, silakan Bu. Iya, Pak, iya. saya mau Lebih bertanya bagus video sama. yang Karena video di
di template itu sudah ini Video UKIN yang kedua ada itu Pak. semua tugas di dalamnya, termasuk developmentnya sudah ada. Untuk video-video selanjutnya itu kan ada part-partnya Pak untuk kegiatan pembelajarannya dari fase ke fase. Itu boleh pakai transisi Kak Pak? Itu untuk video apa itu? Yang video kedua Pak, yang editannya, yang full Pak yang kedua. Ini gimana? Ada dua Bu, ada video edit, ada sama video fullnya Bu. Maksudnya Iya, yang ada part-partnya itu yang mana Bu? Iya Pak. Kalau misalkan untuk video editnya kan Pak ada Hmm. fase-fase pembelajaran. Ah. Fase berikut tuh bisa pakai transisi Kak Pak editannya. Oh iya boleh Bu, nanti nggak apa-apa dipakai transisi, tapi nanti Ibu kasih keterangan aja Bu ya. Nah, ini misalkan kegiatan pendahuluan, nanti mahasiswanya ngapain, memahami masalah, nanti di tahapan inti itu ngapain, siswa mengerjakan LKPD, siswa mempresentasikan seperti itu. Itu untuk video edit saja ya Bu. Kalau untuk video utuhnya tidak perlu Bu. Jangan sampai ada Jadi kalau video jatuh utuh itu asli video yang Bapak Ibu ambil selama pembelajaran. atau apa namanya lagi Jadi tidak boleh di top nih edit-edit. Intinya seperti itu Bu ya. Namanya video edit ya berarti Bapak Ibu edit. ya. Tapi tadi kan sudah dijelaskan ya, tidak boleh ada bingkai, untuk yang editnya tidak ada boleh musik. Nah, seperti itu ya Bu. Konten oleh sehingga kalaupun memang ada speaking kita boleh betul lebih menonjol speakingnya daripada. Oke Bu Rospita, cukup Bu, ada tambahan lagi atau mau ditanggapin? Ya disesuaikan saja. Pak, sudah cukup Pak. Terima kasih Pak. Oke baik. Kita sampai jam berapa? Ya itu habiskan aja. Silakan Bapak Hanif Raffi Jarkasih. Betul. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya tentang asesmen diagnostik. Itu apakah saya soalnya sudah membuat diagnostiknya, tapi dalam bentuk Google Form, apakah itu dibuat PDF atau gimana Pak? Yang kedua, untuk asesmen Keterlambatan. Baiknya berapa menit ya Pak? formatif, apakah itu bisa dibuat di Google Docs atau kitanya dijadikan satu juga, Pak? Sekian, terima kasih. Orang per orang, bukan personal. Ya, oke, baik Pak Hanif, terima kasih. Nah, untuk itunya Pak, kalau memang Bapak Ibu menggunakan Google Form atau Google link dan aplikasi lainnya, tetap Pak ditampilkan Pak ya di LKPD-nya. Nah, nanti juga linknya tetap disematkan, seperti itu ya Pak. Nanti agar ini tadi sebenarnya sudah ada pertanyaan yang seperti ini juga. Jadi tetap ditampilkan Pak untuk di LKPD-nya. Nah, jadi kenapa ya nanti biar penguji langsung melihat gitu Pak untuk asesmen diagnostiknya ataupun tadi yang asesmen apa tadi lupa saya. Nah itu harus tertampil juga Pak di modul ajar nanti diletakkan di lampiran. Jadi jangan hanya berupa link Pak ya. Jadi kalau cuma hanya berupa link nanti penguji nggak bisa ngecek seperti itu. Apalagi kalau nanti linknya tidak dapat dibuka. Seperti itu ya Pak Hanif ya, ditampilkan tetap Pak di modul ajarnya. Jadi nanti digabung aja jadi satu. Seperti itu. Apakah itu di SS atau enggak dibuat file baru lagi, Pak? Alangkah baiknya sih Pak, itu kan Bapak pasti sebelum menyalin ke Google Form, nah itu kan biasanya pasti punya sendiri dulu kan Pak di Word tersendiri gitu ya. Nah, itu kan tinggal disalin ke Google Form-nya. Jadi nanti yang di Word-nya saja Pak, itu diambil baru dijadikan satu dan digabung dengan digabung dengan modul ajarnya seperti itu Pak. Kalau di SS itu saya takutnya tidak terlihat Pak. Kalau Google Form itu sangat kecil sekali. Iya Pak. Jadi sangat kecil. Saya juga pernah ngecek itu, tapi di luar dari PPG ada screenshotan terkait dengan
Google Form itu sangat kecil, Pak. Jadi Oke, Pak. nanti agak susah seperti itu. Tapi Bapak boleh menjelaskan nanti di modul ajarnya bahwa siswa mengerjakan soal-soal melalui link Google Form. Nah, pada link tersebut seperti itu atau pada link ini nanti Bapak tampilkan aja linknya. Tapi nanti untuk soal aslinya, diagnostiknya dan asesmen yang lainnya tetap digabung dengan modul ajarnya. Oke. Ya, ya, ya. Siap, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Apa masih ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, berarti kita cukupkan sampai di sini ya Bapak Ibu ya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan raise hand Bapak Ibu. Tidak usah malu-malu, mumpung ada kesempatan, silakan tanyakan saja. Ya, kembali Ibu Reski Anugrah, silakan. Lagi ya Bu, maaf. Jadi gini, misalnya saya diagnostik sudah saya bikin di modul, formatif juga sudah ada. Kalau formatif saya pasti melaksanakan kan. Tapi kalau untuk sumatif, misalnya saya lampirkan di modul, tapi selama kegiatan pembelajaran itu tidak ada. Itu gimana Bu? Boleh saja kah? Baik, ya, oke. Itu pertanyaan yang sama tadi sebelumnya Ibu ya sudah ditanyakan. Dan kan namanya praktek pembelajaran tidak mungkin selama 1 semester ya. Pastinya sumatif itu tidak akan muncul di video praktek pembelajaran. Jadi tidak masalah Bapak Ibu. Kalaupun Bapak Ibu memasukkan akan ada asesmen sumatif yang ada di akhir pembelajaran itu tidak tampil di praktek pembelajaran di kelas yang selama 2 JP. Tapi di modul tetap Bapak Ibu silahkan lampirkan seperti itu. Ya Bu, terima kasih. Akhirnya Oke, sama-sama. Oke, sama-sama Bu. Selanjutnya, ini Bapak atau Ibu ya, Lambertus Ikun, silakan. Selamat siang Bapak Ibu, mohon Oh, izin. Bapak. Saya silakan, Bapak ya. Saya Lambertus Ikun. Mohon pencerahannya karena saya di sekolah saya sebagai kepala sekolah, Bu, Pak. Tugas saya sebagai kepala sekolah dan di sekolah kami itu ada satu atap, ada dari TK, SD, dan SMP. Dan saya posisinya sebagai guru matematika. Bolehkah saya mengambil videonya dengan peserta didik atau muridnya dari siswa SMP? Ya, terima kasih pertanyaannya Bapak. Ya, Ibu. Oke, baik Pak. Kalau sekarang Bapak ngajarnya di mana Pak ya? Atau home base aslinya Pak? Kalau boleh tahu dulu Pak. Baik, mohon izin Pak, saya kan ditugaskan sebagai kepala sekolah di Satuan Pendidikan SD. SD. Tapi di lingkungan sekolah kami ini satu atap, ada TK, ada SD dan SMP. Dan saya aktif mengajar di SD dan di SMP juga, Pak. Maksud saya, bolehkah saya ambil materi matematika SMP sehingga murid sebagai subjeknya saya ambil siswa SMP gitu, Pak. Oke. Untuk saya Pak dulu untuk jurnalnya kemarin lebih fokusnya kemana Pak ya? Waktu pembuatan Kalau jurnal pembelajaran. jurnal pembelajarannya fokus ke SMP ya, Pak. Oh SMP. Oh sudah berarti kalau memang Bapak mau ngambil SMP silakan Pak. Nggak masalah. Dilanjutkan aja Pak untuk pembuatan video dan perangkat pembelajarannya di SMP Pak. Seperti itu. Baik Pak, Jadi terima aman aja kasih Pak. banyak Ya. atas masukan Oh dan arahan iya Pak. Pak. Tambahan karena Bapak nanti sebagai kepala sekolah berarti itu kan ada tanda tangan Pak ya. Iya ya Pak. Jadi nanti untuk tanda tangan minimal itu Bapak ke pengawas Pak ya untuk yang menyetujuinya atau yang mengetahuinya seperti itu Pak. Atau kalau Oh memang iya tidak Pak. ada pengawasnya nanti ke kepala dinasnya langsung Pak ya. Cari yang Baik termudah Pak. aja Pak seperti itu.
Siap, Pak. Terima kasih banyak, Ya, Pak. ya sama-sama Pak. Ya, Terima selamat kasih. siang. Iya. Selanjutnya Ibu Fitri Hasanah, silakan. Ya. Maaf Bapak, Ibu, saya mau tanya, mungkin saya kelewatan atau gimana. Cuman mau tanya ini, untuk video perkenalan nanti itu digabungkan di video yang 30 menit itu kah? Atau digabungkan sama yang video full 2 JP itu? Itu aja Bu, mau saya tanyakan. Terima kasih. Ya, untuk video perkenalan itu digabungnya di video editing ya Ibu. Kalau video utuh itu tidak diapa-apakan. Yang diedit video perkenalan digabung di video editing. Oke, makasih Bu. Ketinggalan mungkin saya tadi tuh Bu. Iya. Baik, masih ada lagi Bapak Ibu? Oke, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang telah saya sematkan di kolom chat. Nanti saya share juga di WA kita. Jika tidak ada pertanyaan, akan kami cukupkan sampai di sini. Oh, sepertinya Alhamdulillah Bapak Ibu sudah paham ya, sudah jelas ya. Semoga nanti untuk pengambilan video UPIN dan UTBK-nya berjalan dengan lancar ya Bapak Ibu ya. Kalau begitu, saya cukupkan sampai di sini. Oh, masih ada satu lagi. Oh ya, silakan. Satu lagi. Ibu Maria Linda Dwi, silakan. Di-unmute. Silakan Ibu Maria Linda, satu pertanyaan terakhir. Apakah kedengaran? Ya, kedengaran Ibu, silakan. Terima kasih sebelumnya. Ada yang ingin saya tanyakan. Untuk terkait modul ajar, ini kan untuk sekarang modul ajarnya deep learning ya. Apakah boleh, gimana maksudnya, apakah yang dibuat nanti ini boleh kurikulum merdeka atau harus deep learning? Karena kalau deep learning ini kan ada seperti dimensi profil lulusan dan model-modul ajarnya pun agak sedikit berbeda. Nah, nanti yang mau dibuat itu bebas, boleh boleh apa? Kurmer atau boleh atau harus deep learning. Kalau deep learning ini kan modul ajarnya dari identitas, kemudian sampai segala macam ini ada kayak dimensi lulusan. Kalau di kurikulum Merdeka kan ini kayak ada profil Pancasila. Nah, itu seperti apa yang harusnya? Terima kasih. Akan dijawab oleh Ibu Ayu ya Bu ya. Baik. Baik, terima kasih Bu. Kalau eh, praktek pembelajaran dan modul itu dari RPP pun boleh ya, Bapak Ibu. RPP, modul, kemudian modul yang terbaru. Tapi di sekolah yang sedang diterapkan Bapak Ibu itu apa? Kurikulum Merdeka atau yang deep learning? Kalau seandainya kurikulum Merdeka, boleh digunakan atau RPP biasa pun boleh digunakan, tapi unsur deep learning itu sudah muncul di modul ajar Bapak Ibu. Deep learning kan pembelajar joyful, meaningful seperti itu. Itu akan tampak di fase-fase model pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan seperti itu. Baik, berarti tidak perlu harus dituliskan di dalam modul ajarnya kan? Yang penting sudah termuat di dalam proses pembelajaran. Iya, dan kami mengeceknya itu ketika Ibu praktek. Jadi, baik. apakah betul sudah menerapkan deep learning walaupun menggunakan kurikulum Merdeka? Ya, baik. Ya, paham. Terima Oke. kasih, Ibu. Oke, sama-sama Bu. Makin ya, silakan Bapak Sandiwarto ya, kita berikan kesempatan sekali lagi ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ini saya ingin menyambung pertanyaan Bapak Kepala Sekolah tadi yang katanya boleh nggak sekolah induknya di SD tapi praktik mengajarnya di SMP. Nah, kebetulan saya kemarin di jurnal pembelajarannya menggunakan SD. Tapi karena saya pindah tugas ke SMP, bagaimana ya Bapak Ibu? Boleh nggak saya praktik mengajar di SMP sekolah saya yang sekarang? Silakan Pak Aswar. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Sandi. Ya, jadi karena sudah pindah tugas,
nggak apa-apa Pak, nanti menyesuaikan dengan sekolah yang saat ini aja. Nah, jadi karena memang bidang studi matematika boleh SD dan SMP, dan kalau memang Bapak tidak memang agak kesulitan lagi kembali ke SD untuk menggunakan sekolah di SMP yang saat ini Bapak mengajar di sana, diperbolehkan Pak ya, disilahkan menggunakan pada tingkat SMP. Seperti itu ya Pak Sandi. Oke, baik, Bapak. Terima kasih atas informasinya. Soalnya Ya. lumayan jauh juga, Pak. Kalau kembali ke SD, Ya. sekolah sebelumnya lumayan. Kami di Oke. soalnya sekolah kebun sawit gitu. Oh iya Pak. Gak apa-apa Pak, di Terima SMP kasih banyak. dilanjutkan aja Pak. Ya, sama-sama Oke. Pak. Oke, terima kasih banyak. Oke. Baik, Bapak Ibu, saya rasa cukup ya. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat chat saja. Jadi kita coba jawab ya. Semoga hari ini dapat mengakomodir semua pertanyaan Bapak Ibu. Sering-sering pantau dan lihat untuk timeline waktu kita ya Bapak Ibu, kapan harus mengupload videonya, jangan sampai terlewat. Oke? Baik Bapak Ibu, saya akhiri dulu. Saya mewakili kedua narasumber. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk meninggalkan. Terima kasih Bu, selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang.